Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dalam kesempatan ini ingin mempresentasikan hasil observasi kita, yaitu identifikasi motorik kasar anak prasekolah di Rowamerta, yang bertema tentang motorik kasar. Kami beranggotakan saya sendiri, Andre Tiopan Sagala, lalu ada Kurniasi, dan juga Jennifer. Kami beranggotakan saya sendiri, Andre Tiopan Sagala, lalu ada. Untuk lokasi dan subjek observasi, subjek observer Andre yaitu anak perempuan usia 5 tahun berinisial KA. Observasi dilakukan di Kecamatan Rawamerta di sebuah taman. Untuk subjek observasi Kurnia yaitu anak perempuan usia 6 tahun berinisial TA. Observasi dilakukan di Kecamatan Rawamerta yaitu di sebuah taman. Untuk subjek observasi Jennifer yaitu anak perempuan berusia 5 tahun berinisial HA. Observasi dilakukan di Kecamatan Rawamerta di sebuah taman. Baik, selanjutnya di sini ada pendahuluan, yaitu latar belakang observasi. Perkembangan motorik kasar pada usia anak prasekolah 4-6 tahun merupakan aspek penting dari pertumbuhan yang mencerminkan kematangan sistem saraf, kekuatan otot, koordinasi tubuh, serta kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Keterampilan seperti berlari, melompat, menendang, atau memanjat menjadi dasar bagi aktivitas sehari-hari, sekaligus membentuk fondasi dalam perkembangan sosial, emosional, dan kognitif. Selanjutnya ada fenomena yang diamati. Fenomena pergeseran pola bermain anak prasekolah ke ruang digital memicu kebutuhan mendalam untuk mengeksplorasi kembali peran lingkungan alami dalam menstimulasi kemampuan fisik secara otentik. Observasi terhadap 3 anak, yaitu KA, TA, dan HA, di sebuah taman di Kecamatan Rawamerta, menunjukkan variasi perkembangan motorik kasar yang signifikan, mulai dari anak yang masih membutuhkan stimulasi keseimbangan dan kontrol gerak, hingga anak yang telah menunjukkan kelincahan serta koordinasi matang dalam menaiki tangga atau menjaga postur. Baik, selanjutnya itu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam observasi ini adalah bagaimana aktivitas motorik kasar anak prasekolah di Kecamatan Rawamerta saat bermain di lingkungan alami, bagaimana anak menggunakan tubuh dan kontrol gerakan dalam aktivitas bermain. Lalu ada tujuan observasi. Tujuan observasi ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk-bentuk aktivitas motorik kasar yang dilakukan anak-anak usia prasekolah di Kecamatan Rawamerta serta bermain di lingkungan alami, serta memahami bagaimana anak menggunakan tubuh dalam berbagai situasi permainan di luar ruangan. Baik, selanjutnya itu ada landasan teori. Konsep relevan dengan tema observasi, yaitu teorinya Goodall dan Dunphy pada tahun 2007, menyatakan bahwa motorik kasar merupakan bagian dari fundamental movement skill yang meliputi stability skill, locomotor skill, object control skill. Motorik kasar merupakan aspek fundamental dalam perkembangan anak usia prasekolah karena berkaitan dengan kemampuan anak menggunakan otot-otot besar tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas fisik yang menunjang kemandirian, kepercayaan diri, serta kesiapan untuk aktivitas belajar dan bermain. Yang selanjutnya itu adalah keterkaitan teori dengan perilaku yang diamati. Terjadi melalui interaksi dinamis antara anak, aktivitas, dan lingkungan, di mana kemampuan gerak tidak hanya dipengaruhi oleh kematangan biologis, tetapi juga pengalaman langsung, jenis kegiatan yang dilakukan, serta kondisi lingkungan tempat anak bergerak. Selanjutnya yaitu ada observasi diperlukan untuk memahami kemampuan motorik anak secara nyata.
Bermain di lingkungan alami memberikan stimulasi motorik yang lebih optimal karena memungkinkan anak mengeksplorasi sebagai gerakan secara bebas, menyesuaikan strategi tubuh, serta menghadapi tantangan fisik yang beragam dan bermakna. Observasi diperlakukan untuk memahami kemampuan motorik anak secara nyata. Karena melalui observasi dapat diketahui bagaimana anak menggunakan tubuhnya dalam situasi alami sekaligus mengidentifikasi kekuatan, kebutuhan, stimulus, dan variasi kemampuan motorik kasar yang dimiliki setiap anak. Selanjutnya, definisi operasional. Pertama, motorik kasar, yaitu kemampuan anak menggunakan otot-otot besar untuk melakukan gerakan koordinasi yang efisien dan adaptif di lingkungan bermain alami. Kedua, bermain, yaitu aktivitas sukarela dan menyenangkan yang dilakukan anak usia 4-6 tahun sebagai sarana eksplorasi tubuh serta interaksi dengan lingkungan. Ketiga, anak usia prasekolah, subjek berusia 4-6 tahun yang berada pada tahap pertumbuhan aktif dan menjadi objek pengamatan saat bermain. Lalu ada indikator perilaku. Ada agility and balance, diantaranya yaitu ada berdiri satu kaki lebih dari 5-7 detik, lalu berjalan di garis sempit dan lari zigzag. Strength and postural control, diantaranya ada mendarat dengan lutut tertekuk, mendorong atau menarik benda 1-2 kg dan posisi jongkok sempurna. Lalu ada praxis and motor planning, yaitu mengikuti interaksi gerak, berurutan, dan menyesuaikan strategi untuk menghadapi rintangan. Lalu locomotor skill, diantaranya berlari dengan ayunan lengan ritmis, melompat 2 kaki, dan memanjat tangga dengan pola kaki bergantian. Lalu ball skill yang diantaranya yaitu menangkap, melempar, menendang, serta menggiring bola dengan kontrol yang baik. Selanjutnya jenis observasi. Observasi partisipan, yaitu observasi terlibat langsung dalam lingkungan bermain untuk mendapatkan data mendalam dan kontekstual. Observasi sistematis, yaitu pengamatan dilakukan secara terstruktur menggunakan indikator perilaku yang telah ditetapkan. Lalu untuk teknik pencatatan data yaitu anekdot record catatan naratif untuk merekam respon verbal atau perilaku unik anak secara spontan. Lalu ada juga checklist digunakan untuk memvalidasi pemenuhan indikator perilaku motorik yang muncul selama observasi. Untuk subjek observasi yaitu anak prasekolah di Kecamatan Rawamerta. Ada berinisial KA berusia 5 tahun perempuan dan TA berusia 6 tahun perempuan dan HA berusia 5 tahun perempuan. Waktu dan tempat pelaksanaan observasi dilakukan pada tanggal 14 Desember 2025 pukul 10 di Taman, lalu pada tanggal 21 Desember 2025 pukul 10 di Taman, dan terakhir di tanggal 4 Januari 2025 dimulai pukul 10 di Taman dan di kolam renang. Selanjutnya ada gambaran umum subjek observasi. Observasi ini dilakukan melibatkan 3 subjek anak prasekolah perempuan di Kecamatan Rawamerta dengan profil fisik dan karakter yang beragam seperti gambar yang ada di samping. Subjek pertama adalah berinisial KA, perempuan dengan usia 5 tahun dengan tinggi badan 110 cm, yang memiliki pembawaan pendiam namun sangat lincah serta fokus saat bergerak. Subjek yang kedua berinisial TA, perempuan dengan usia 6 tahun dengan tinggi badan 112 cm, dikenal sebagai anak yang memiliki sifat berani dalam menghadapi tantangan fisik meskipun aslinya pendiam. Lalu sementara itu, subjek ketiga adalah berinisial HA, perempuan dengan usia 5 tahun dengan tinggi badan 108 cm yang memiliki karakter paling ekspresif karena sifatnya yang cerewet, namun cenderung rewel jika merasa tidak nyaman atau menghadapi hambatan saat bermain. Selanjutnya ada data observasi. Untuk anak prasekolah berinisial KA, ia dari 25 indikator, ia dapat melakukan 24 indikator. Yang tidak bisa dilakukan
yaitu menggiring bola di hari pertama, kedua, maupun ketiga. Baik, dari hasil data observasi di sini, subjek TA memenuhi semua indikator yang sudah dilakukan. Baik, dari hasil data observasi di sini, subjek. Baik, selanjutnya dari data hasil observasi dari subjek saya, yaitu yang berinisial HA. Dari 25 indikator, itu hanya memenuhi 22 indikator saja, dan itu pada di indikator perilaku ball skill atau objek kontrol. Yang pertama ada di menangkap bola ukuran 15-20 cm dari jarak 1,5 sampai 2 meter dengan tangan bukan menggunakan badan, yang dilakukan selama 3 hari. Subjek dari HA tidak bisa melakukannya. Lalu yang kedua ada di mampu menggiring bola yang seukuran bola tangan sejauh 3 meter tanpa terlepas. Itu dia tidak bisa melakukannya pada hari pertama saja. Lalu yang ketiga itu di indikator mampu memantulkan bola seukuran bola tangan secara berurutan minimal 3 kali, tidak bisa dilakukan pada hari pertama saja. Selanjutnya ada analisis data kuantitatif untuk subjek KA. Untuk jumlah indikatornya yaitu sebanyak 25 dan frekuensinya sebanyak 75. Subjek ini hanya dapat melakukan 24 indikator dan melakukan 72. Jadi untuk hasilnya yaitu sebesar 96%. Analisis data kuantitatif subjek 2 yaitu dari Nia, anak perempuan berinisial TA dengan usia 6 tahun. Frekuensinya yaitu 75, M-nya 25 dikali 3 sama dengan 75. Didapatkan hasil 75 dibagi 75 dikali 100 yaitu 100%. Jadi anak TA memenuhi semua indikator. Selanjutnya ada analisis data kuantitatif, yaitu dari subjek 3, yaitu atau subjek dari ini anak perempuan berinisial HA dengan usia 5 tahun. Dalam frekuensinya itu 70 dan jumlah indikatornya itu 25 dikali 3, yang hasilnya 75. Jadi hasil yang didapatkan adalah 70 dibagi 75 dikali 100%, itu sama dengan 93%. Selanjutnya ada analisis data kualitatif. Subjek KA ini yang berusia 5 tahun dari hasil observasi diketahui bahwa kemampuan motorik kasar yang dimiliki cukup baik. Subjek berhasil memenuhi 72 indikator dari 75 indikator dengan cukup baik. Meskipun demikian, pada beberapa indikator tertentu, KA belum mampu untuk melakukannya. Hal ini menggambarkan bahwa perkembangan motorik kasar KA berada pada kategori baik, namun masih memerlukan stimulasi lebih lanjut pada aspek-aspek tertentu yang belum berkembang secara maksimal. Baik, selanjutnya analisis data kuantitatif subjek dari Nia yaitu subjek 2, perempuan berinisial TA berusia 6 tahun. Dari hasil observasi diketahui bahwa kemampuan motorik kasar yang dimiliki sangat baik. Subjek berhasil memenuhi 75 indikator dari 75 indikator dengan sangat baik. Hal ini menggambarkan bahwa perkembangan motorik kasar TA berada pada kategori yang sangat baik. Artinya, dari aspek-aspek yang telah ditentukan, anak tersebut telah memenuhi perkembangan dengan sangat baik. Lalu ada analisis data kualitatif. Subjek dari Yeni atau subjek ketiga, anak perempuan dengan berinisial HA, berusia 5 tahun dari hasil observasi, diketahui bahwa kemampuan motorik kasar yang dimiliki cukup baik. Subjek berhasil memenuhi 70 indikator dari 75 indikator dengan cukup baik. Meskipun demikian, pada beberapa indikator tertentu, HA belum mampu untuk melakukannya. Hal ini menggambarkan bahwa perkembangan motorik kasar HA berada pada kategori baik, namun masih memerlukan stimulasi lebih lanjut pada aspek-aspek tertentu yang belum berkembang secara maksimal.
Selanjutnya untuk dinamika psikologi subjek KA. Menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara kematangan fisik, kepercayaan diri, dan regulasi emosi. Meskipun secara personal, KA memiliki karakteristik yang agak pemalu, ia menunjukkan inisiatif yang besar untuk mengeksplorasi tantangan fisik di lingkungan terbuka, seperti taman dan kolam renang. Hal ini sejalan dengan tahap perkembangan inisiatif versus goal dari Erikson, di mana keberhasilan KA dalam menguasai tugas motorik kasar, seperti menjaga keseimbangan di atas tembok kecil selama 10 detik, menghasilkan perasaan kompeten dan bangga pada dirinya sendiri. Dinamika psikologis berdasarkan hasil observasi berinisial TA selama 3 kali pertemuan, subjek menunjukkan perkembangan kemampuan motorik kasar yang ditunjukkan melalui keseimbangan tubuh, koordinasi gerak, kekuatan otot, kelincahan, serta keterampilan lokomotor dan kontrol subjek. Selama observasi, rangkaian aktivitas fisik yang diberikan memunculkan strategi motorik yang berbeda pada setiap indikator perilaku. Selanjutnya yaitu dinamika psikologis. Sementara itu, subjek 3 yang berinisial HA, anak perempuan berusia 6 tahun menunjukkan kemampuan motorik kasar yang berkembang cukup baik. HA mampu melakukan sebagian besar gerakan sesuai dengan instruksi dan contoh dari observer. Pada beberapa indikator yang awalnya belum dapat dilakukan, HA menunjukkan kemampuan untuk memahami dan menyesuaikan gerakan pada percobaan berikutnya hingga berhasil. Hal ini mencerminkan perkembangan fungsi kognitif dan motorik yang seimbang, termasuk kemampuan pemahaman instruksi. Secara psikologis, HH menunjukkan kesiapan belajar yang baik, ketekunan, serta kemampuan regulasi emosi yang mendukung keberhasilan dalam menyelesaikan tugas motorik. Jadi, secara keseluruhan, perkembangan motorik kasar pada ketiga subjek menunjukkan hubungan yang erat dengan aspek psikologis seperti kepercayaan diri, regulasi emosi, dan kesiapan belajar. Keberhasilan anak dalam menyelesaikan tugas motorik meningkatkan rasa kompeten, inisiatif, serta ketekunan, sehingga mendukung perkembangan fisik, kognitif, dan emosional anak secara seimbang. Selanjutnya ada kesimpulan. Secara keseluruhan, hasil observasi menunjukkan bahwa perkembangan motorik kasar ketiga subjek di Kecamatan Rawamerta berada pada kategori sangat baik, yaitu TA dan baik KA dan HA, di mana TA 6 tahun berhasil memenuhi seluruh indikator karena kematangan usia dan sifat beraninya. Sementara KA dan HA berusia 5 tahun menunjukkan performa yang kuat namun masih memiliki hambatan kecil pada aspek keseimbangan dan regulasi emosi, yaitu seperti rewel. Lingkungan bermain alami terbukti menjadi sarana stimulasi yang efektif dalam memicu munculnya keterampilan lokomotor dan koordinasi tubuh anak secara otentik. Dan sarannya yang pertama, bagi orang tua dan pendidik perlu memberikan stimulus yang lebih intensif dan suportif, khususnya bagi anak dengan karakter seperti HA, agar rasa rewel atau kurang percaya diri dapat diatasi melalui pendekatan bermain yang menyenangkan sebelum masuk ke latihan fisik yang kompleks. Yang kedua, ada optimalisasi aktivitas, mengingat masih adanya beberapa indikator yang belum terpenuhi maksimal oleh KA dan HA, seperti teknik menggiring bola. Disarankan untuk memperbanyak variasi permainan kontrol objek di ruang terbuka. Yang ketiga itu pemanfaatan lingkungan, disarankan kepada pihak terkait di wilayah Rawamerta untuk terus menjaga dan mengembangkan area bermain alami, karena lingkungan ini terbukti mampu menantang anak untuk melakukan adaptasi sensori motor yang tidak didapatkan dari permainan digital. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari hasil observasi kelompok 3. Semoga pengenalan tentang teks laporan hasil observasi ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.